Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Noviani Rahmat Halim. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian sekolah keterampilan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu membacakan sebuah pidato dengan tema penanganan COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya saat ini untuk menyampaikan sebuah pidato mengenai penanganan COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Sudah hampir menginjak 1 tahun setelah diberitakannya kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia, aktivitas dan rutinitas kita menjadi terganggu. Karena penyebaran virus ini melalui udara dan percikan air liur, sehingga kita dilarang berkerumun dan berdekatan dengan orang lain. Dan akhirnya banyak kegiatan yang diharuskan berkerumun menjadi terhenti. Hari demi hari, angka pasien positif terus bertambah. Bahkan tak sedikit pula pasien positif yang akhirnya meninggal dunia. Melihat kondisi itu, pemerintah tidak diam, melainkan bergegas mencari jalan agar bisa menangani wabah COVID-19 ini. Pemerintah membentuk gugus penanganan COVID-19 di setiap daerah yang bertugas untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini. Setiap daerah diwajibkan untuk membentuk gugus tugas, termasuk Kota Tasikmalaya. Karena penyebaran virus ini di tiap daerah bervariasi, maka pemerintah pusat menugaskan kepada setiap kepala daerah untuk memonitor keadaan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Kota Tasikmalaya setelah menerima himbauan dari pemerintah pusat segera menerapkan aturan atau kebijakan seperti protokol kesehatan, PSBB, dan lockdown. Pemerintah memerintahkan masyarakat untuk melakukan karantina di rumah selama 2 minggu dan aktivitas belajar di sekolah dan perkantoran ikut dirumahkan. Dengan terpaksa para murid harus belajar dari rumah atau sekarang disebut dengan learn from home, dan kegiatan perkantoran juga dirumahkan atau kita sebut sekarang menjadi work from home. Karena diduga kerumunan bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Selain itu juga, pemerintah melarang masyarakat untuk pergi ke luar kota dan orang yang dari luar kota untuk masuk, dan mewajibkan masyarakat untuk selalu memakai masker jika keluar rumah dan saling menjaga jarak. Namun sayangnya hal itu tidak berjalan secara efektif sehingga kasus positif kian bertambah dan waktu untuk karantina juga terus diperpanjang. Hal itu terjadi karena masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Dan selama masa karantina masih banyak masyarakat yang berkeliaran keluar rumah karena bukan kebutuhan mendesak seperti membeli kebutuhan pokok. Pemerintah terus mengupayakan segala cara agar menurunkan kasus positif ini, hingga akhirnya pemerintah menerapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Apabila diketahui seseorang sedang melanggar protokol kesehatan, misalnya sedang berjalan-jalan di tempat umum dan tidak memakai masker, orang tersebut akan dikenakan sanksi. Bisa berupa hukuman seperti membersihkan selokan dan jalan, bahkan sampai didenda uang. Namun lagi-lagi masih banyak yang melanggarnya dan tidak merasa jera dengan sanksi itu. Selain itu, selama PSBB berlangsung, pemerintah membatasi jam operasional toko dan rumah makan. Mereka hanya diperbolehkan membuka tokonya hingga maksimal pukul 8 malam. Di luar jam itu, jika toko masih beroperasi, akan diberi sanksi berupa penutupan toko selama 3 hari. Namun, tetap saja banyak oknum yang melanggar ketentuan itu. Padahal semua aturan yang telah dibuat bertujuan agar wabah ini bisa segera teratasi dan semua aktivitas bisa kembali semula seperti biasa lagi. Lonjakan angka pasien positif yang semakin meningkat tiap harinya membuat para nakes kewalahan menanganinya. Bahkan di Rumah Sakit Umum
daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, sempat berhenti menerima pasien karena ruang isolasi di sana penuh. Selain Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, rumah sakit swasta lainnya juga kewalahan dan karena penuhnya ruang isolasi yang mereka miliki. Bahkan ironisnya banyak dokter dan nakes yang akhirnya meninggal dunia karena ikut terpapar COVID-19 ini. Namun di sisi lain, lonjakan ini terjadi juga karena pemerintah yang kurang tegas dalam mengeluarkan kebijakan. Contohnya, saat lockdown, pemerintah masih memberlakukan izin untuk pergi keluar kota, padahal itu dilarang, dan seharusnya melaksanakan lockdown total. Selain itu juga, pemerintah terlalu cepat mengambil dan mengganti kebijakan seperti saat PSBB seharusnya awalnya dijadwalkan untuk 2 minggu. Namun dalam 2 minggu tersebut faktanya kenaikan positif terus bertambah, tetapi pemerintah sudah mencabut kebijakan PSBB itu dan mengganti dengan kebijakan yang lain yang dinilai kurang efektif. Seharusnya PSBB itu diperpanjang sampai kasus positif itu mengalami penurunan. Namun di sisi lain juga ada kabar baiknya. Indonesia telah menerima vaksin dari perusahaan produksi obat Sinovac dari Cina sebanyak 1,5 juta vaksin pada bulan Januari lalu. Proses vaksinasi juga telah dilaksanakan pertama kali kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 14 Januari lalu dan diikuti oleh para pelayan publik dan para tenaga kesehatan. Kita selaku masyarakat selagi menunggu antrian vaksinasi, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dan aturan yang lainnya, karena bisa saja kita sedang membawa virus itu dan berdampak bagi orang lain. Jika kita sudah terpapar dan mengalami gejala yang berat, kita diharuskan diisolasi di rumah sakit, dan itu bisa menjadi jalur penyebaran kepada mereka, para nakes yang merawat dan menjaga pasien-pasien di rumah sakit. Maka dari itu, kita harus selalu mentaati protokol kesehatan agar wabah ini bisa cepat terkendali dan semuanya kembali seperti semula. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan dari tutur kata yang saya ucapkan. Terima kasih dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.